Puji Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, sehingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi.
tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang berteguk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja
Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayangkan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Yesus,
epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman memang terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini, tentu kita tidak boleh melupakan keseluruhan misi karya penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia ini, yang dimulai dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia sama seperti kita, kemudian dilanjutkan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, dan pada hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah misi penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia ini telah sempurna di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus, maka saatnya Yesus kembali kepada kemuliaannya di surga. Lalu apakah pemberitaan Injil itu di tengah-tengah dunia ini telah berakhir? Tentu jawabannya tidak. Tuhan Yesus telah membekali para muridnya untuk dapat meneruskan tugas pemberitaan Injil itu di tengah dunia ini, supaya setiap orang yang menerima berita Injil itu percaya dan tetap setia kepada kebenaran firman-Nya, akan terangkat kemudian ke tempat yang telah disediakan Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Dan inilah amanat agung Tuhan Yesus bagi kita semua orang percaya, agar senantiasa pergi bergerak untuk memberitakan Injil itu di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sedikitnya ada 3 pesan yang disampaikan kepada orang percaya melalui khotbah ini. Pertama, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kita tahu bahwa sebelumnya ketika Yesus bersama-sama dengan para muridnya
Yesus selalu melarang para muridnya untuk memberitakan tentang kuasa dan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Mereka hanya diberi kesempatan untuk mendengar pengajarannya, melihat dan menyaksikan apa yang telah dilakukannya melalui tanda-tanda mujizat di tengah dunia ini. Mengapa Yesus melarang para muridnya untuk memberitakan hal itu? Satu hal yang dapat kita lihat dan pahami tentang itu adalah belum saatnya tiba, belum waktunya tiba bagi para murid untuk segera pergi memberitakan kabar sukacita itu di tengah-tengah dunia. Akan tetapi saat ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sudah tiba saatnya untuk para murid dan seluruh orang percaya menerima mandat dari Yesus secara langsung untuk segera pergi memberitakan Injil itu di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan Yesus telah mengetahui bahwa untuk pergi memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini kepada segala makhluk akan menghadapi berbagai rintangan, kesulitan dan penderitaan. Maka untuk itulah Tuhan Yesus membekali dan memperlengkapi para muridnya untuk menghadapi orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, untuk menghadapi orang-orang yang berbeda cara berpikirnya, karakter, sifat yang ada pada setiap orang di tengah dunia ini. Yesus membekali para muridnya. Yang kedua, pemberitaan Injil itu harus bertumbuh, berakar dan berbuah di tengah-tengah dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah misi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh para murid Tuhan Yesus dalam konteks ini adalah mereka di dalam pemberitaannya harus benar-benar dan sungguh-sungguh mengandalkan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, agar orang-orang yang menerima firman itu dapat melakukan firman itu dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Mereka akan masuk ke dalam kuasa Yesus Kristus dan hidup dan bekerja di dalam terang Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Mereka diangkat dari kegelapan dunia ini dan masuk ke dalam terang Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk itulah Yesus membekali para murid dan para muridnya akan mampu mengusir setan, berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, meminum racun, sehingga ketika para murid tersebut berhadapan dengan bahaya yang mengancam keselamatan hidup mereka di tengah-tengah pemberitaan Injil itu, mereka akan diselamatkan sebab Yesus menyertai dan memberkatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah tahu betul betapa banyaknya rintangan, hambatan dan penderitaan dalam memberitakan Injil itu di tengah-tengah dunia. Sebab dunia ini tidak menginginkan berkembang
percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir di tengah-tengah kehidupan, sebab Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, Tuhanlah yang bekerja dalam setiap pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Sekarang tugas pemberitaan Injil telah diserahkan kepada kita. Semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Di tengah-tengah berbagai pelayanan dari pemberitaan firman Tuhan, tentu kita akan mengalami berbagai rintangan dan hambatan. Hal pertama yang perlu kita imani dalam setiap pelayanan pemberitaan firman Tuhan, supaya kita jangan mengandalkan kekuatan serta pengetahuan kita sendiri, tetapi serahkanlah sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Sebab Dialah yang menjadikan setiap pelayanan kita dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah di tengah dunia. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 6, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan." Yang kedua, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jelas dan nyatalah bagi kehidupan beriman kita bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas bumi dan langit. Oleh sebab itu, kita orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini jangan pernah khawatir akan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan. Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Yang terakhir, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang mampu mempertahankan iman percayanya dalam setiap pencobaan, penderitaan yang dialami di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah pergumulan hidupnya, ia mampu memenangkannya bersama-sama dengan Yesus. Maka pada akhirnya Tuhan telah menyediakan tempat baginya, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Yesus di surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman di tengah kehidupan kami pada saat ini. Engkau telah kembali kepada kemuliaan untuk menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang setia mempertahankan iman percayanya dalam setiap pergumulan, pencobaan yang dialaminya di tengah kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Terima
yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang.
anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami mengikuti dan melakukan firman dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan untuk mengangkat kami ke sisimu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat hari Minggu. Kepada seluruh jemaat Gereja Guru dan Pemuda HKBP Marturia yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Tetaplah mengikuti anjuran pemerintah. Stay healthy. Rajin cuci tangan. Jaga jarak. Makan masker. Tuhan Yesus memberkati.